Para nabi, para rasul. Setahu saya, gak ada mereka tuh yang sholat sebelum mereka tahu yang mau mereka sembah. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Mari kita renungkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Diri, Haji Rasa 168. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini ada berita bagus nih dari Allah. Di Quran surat Al-Ma'arij. Ma'arij itu Mi'raj. Jadi Mi'raj itu berarti pertemuan. Bahasa lain dari Ma'arij itu liqa seperti di Quran. Itu bahasa tingkat tinggi nih di Quran. Nah ini juga diletakkan di Quran surat Al-Ma'arij. Nah ini kata Quran. Mari kita dengarkan. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu pencipta keluh kesah. Dan kapan manusia berkeluh kesah? Pasti saat dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia suka. Buatan siapa keluh kesah? Buatan pikiran yang menghakimi. Suka keluh kesah? Sebenarnya saya malas nanya sebetulnya. Udah kelihatan dari wajahnya. Ayat selanjutnya. Idza masahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa dengan kesusahan, ia menolak habis. Protes, menyangkal. Wa idza masahul khairu manua. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia serakah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah bisa sholat. Jadi musallin itu kalau bagi saya bukan orang yang sholat, yang sudah bisa sholat. Karena belum tentu orang sholat sudah bisa sholat. Sesungguhnya manusia diciptakan seperti Isa. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan dia menjadi kikir, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Manusia cenderung berkeluh kesah dan menjadi serakah. Sholat bukan hanya sekedar rangkaian gerakan dan bacaan, tetapi proses membentuk hati agar lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Ketika kita mampu menerima ketentuan Allah dengan lapang dada dan tetap bersyukur dalam nikmat Allah, berarti nilai-nilai sholat sudah mulai hadir dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Belum tentu orang berdiri, duduk, ruku, sujud sudah mendirikan sholat. Belum tentu. Karena ciri orang yang mendirikan sholat, mendirikan berarti dia bangkit dari ketidaksadaran. Harusnya ketika sholat dia sadar. Sadar bahwa dia sedang bersama Allah. Sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Sadar ingatannya hanya kepada Allah. Jadi kesimpulannya, sepanjang kita belum bisa sholat, hidup kita akan seperti ini. Sesungguhnya manusia itu akan terus menciptakan keluh kesah. Ketika mendapatkan yang susah, menolaknya. Ketika mendapatkan yang dia inginkan, dia serakah dengan yang dia inginkan. Menendang, mencengkram, menendang, mencengkram. Itu kata Quran. Illa, kecuali yang sholat. Pertanyaannya, kok saya sudah sholat masih seperti ini? Pernah nggak ada sesuatu yang menasihati kita dari dalam? Pernah? Kok saya sudah sholat, tapi saya masih menolak ketika saya susah. Saya masih menolak yang tidak saya ingin. Saya masih serakah pada yang saya ingin. Padahal saya sudah sholat. Ada gak sekarang kesadaran itu? Berarti jelas sholat kita itulah pangkalnya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika sholat kita belum berdampak dalam kehidupan, maka sudah saatnya kita mengevaluasi kualitas sholat kita. Muhasabah adalah bagian penting dalam perjalanan seorang mukmin. Daripada menyalahkan keadaan, lebih baik kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ibadah yang kita lakukan sudah benar-benar membawa perubahan akhlak, kesabaran, dan ketenangan dalam menghadapi setiap ketetapannya.
Jadi pantas kalau di Quran Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu Allah itu seperti menghadap padahal tidak. Banget yang harap hati mungkir bahasa Inggris. Itu menipu. Pakai Allahu Akbar, tapi gitu Allahu Akbar, bray, jalan-jalan. Enggak tahu yang disembah ini siapa, cuma tahu namanya saja. Tidak kenal yang disembahnya siapa, cuma tahu namanya saja. Makanya para nabi, para rasul, setahu saya gak ada mereka tuh yang sholat sebelum mereka tahu yang mau mereka sembah. Nabi Ibrahim mencari dulu Tuhan, setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Musa mencari Tuhan, diabadikan dalam Quran surat Toha, setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, setelah ketemu baru menyembahnya. Dan sholatlah kamu di tingkatan Ibrahim. Sholat menuntut kekhusyuan, bukan sekedar melafalkan bacaan. Kekhusyuan adalah proses yang terus dilatih. Ketika hati semakin hadir dalam sholat, maka hubungan seorang hamba dengan Allah pun semakin hidup. Sholat menjadi sebuah peristiwa saat mengingat Allah dengan penuh kesadaran, bukan sekedar memenuhi kewajiban ritual semata. Itu contoh dari mereka untuk kita. Kita terus menyembahnya, sementara kita tidak tahu yang disembah, tapi kita merasa sudah menyembah, yang padahal yang disembah adalah persepsi kita sendiri, zon buatan kita sendiri. Maka di Quran Allah menyatakan wa may yattabi'u aktsarahum illa dzan inna dzan kana la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia melakukan sesuatu karena zon, karena sakwa sangka, persepsi dirinya saja, bukanlah itu kebenaran. Inna dzan la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persepsi bukanlah kebenaran. La yughni minal haqqi syai'a. Tidak ada kebenaran di situ. Jadi sekarang bisa mengukur? Coba. Saya kok sudah sholat, rajin 5 waktu, tetapi kok saya masih menolak saat mendapatkan yang saya tidak suka. Mencengkram, saya mendapatkan yang saya suka. Bahkan takut kehilangan yang saya suka. Betul apa tidak? Bukankah itu keserakahan? Nah, sepanjang kita masih seperti itu, saya kasih tahu, jiwa kita masih kotor. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Mengenal Allah akan membawa pengaruh pada kualitas sholat dan kebersihan jiwa. Mengenal Allah adalah perjalanan yang terus ditempuh melalui iman, ibadah, tadabbur Al-Quran, dan memperhatikan tanda-tanda kebesarannya. Semakin sadar seorang hamba kepada Allah, maka semakin lembut pula hatinya dalam menyikapi kehidupan. Berarti kalau jiwa kotor, tubuh spiritual kita masih bermasalah. Kalau tubuh spiritual bermasalah, tubuh intuisi kita bermasalah. Intuisi gak jalan. Gak jalan. Gak jalan. Mati intuisinya, mati rasa. Bahkan lihat orang susah pun bukan dibantu, malah diceritakan kesusahannya. Kemarin ada yang sakit di grup. Anaknya Mang Ujang masuk rumah sakit. Saya kasih contoh. Didoakan ya, transfer juga ya. Alhamdulillah. Brudul transfer. Tuh doa yang benar gitu. Doa yang benar tuh transfer. Kita selama ini basa-basi dan menganggap kalau sudah menyampaikan doa di WA sudah selesai. Nabi Musa pernah ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Itu diabadikan dalam hadis qudsi. Lalu Musa berkata kepada Allah,
Ya Allah Tuhanku, bagaimana engkau bisa sakit? Bukan Musa, yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, berarti kau menjenguk aku. Allah menunggu di situ. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan yang berguna. Hati yang bersih akan melahirkan kepekaan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Keimanan tidak hanya tampak dalam ritual ibadah kepada Allah, tetapi juga dalam kepedulian kepada sesama. Ketika hati dipenuhi kasih sayang, kita akan lebih peka melihat kesulitan orang lain dan terdorong untuk melakukan sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Kita sudah terbanyak biasa basa-basi. Orang sakit cukup didoakan. Melayat tidak, bantu tidak. Padahal orang sakit itu susah. Masuk rumah sakit, perlu biaya. Anak saya masuk rumah sakit. Baru aja masuk rumah sakit, belum apa-apa, sudah dikasih keterangan yang harus ditandatangani. Siapa yang menanggung? Saya bilang. Bapak harus DP bayar 16.800.000. Saya di situ kemudian bertanya kepada pihak rumah sakit, bagaimana kalau yang sakit ini orang yang tidak punya apa-apa? Sudah aturan Pak ini, udah. Karena anak saya perlu pertolongan cepat, saya tanda tangan. Saya memikirkan bagaimana kalau orang tidak punya uang sebesar itu. Dan saya nggak masalah, uangnya ada dan saya percaya uang saya ada juga buat itu, makanya nggak pusing saya. Jadi begitu harus tanda tangan. Oh, uang yang kemarin dikasih Allah itu buat ini, itu aja. Karena Allah tuh selalu baik. Jadi saya tidak pusing, saya keluarkan aja, nggak masalah. Jadi coba sekarang, stop berbicara kebaikan, lakukan kebaikan. Terlalu banyak bicara kita. Ya, kalau ada yang sakit bukan syafakilah, transfer. Perumpamaan orang-orang yang mengisahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan pada setiap bulir ada 100 biji. Membantu secara nyata untuk berbagi harta, tenaga, dan kepedulian kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Doa memang kekuatan yang sangat berharga. Tetapi ketika Allah memberikan kita kemampuan untuk membantu, maka bantuan nyata menjadi lebih berguna. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan dengan ikhlas, itu bisa menjadi jalan Allah meringankan beban sesama makhluknya. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.